sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Tidak lama lagi saudara kita akan memasuki bulan 12. Artinya kita akan tidak lama lagi juga akan meninggalkan tahun 2022, memasuki tahun yang baru. Tidak
kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal, bahwa janji Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia senantiasa setia, meskipun musim berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu. Semusim telah berlalu. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Karena kesetiaan itulah Tuhan, kami terus berharap kepada-Mu. Haleluya, semusim berlalu, namun Kau selalu pihak.
puja, Engkau sungguh mulia di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur buat pimpinan, buat anugerah, buat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Kami boleh beribadah memuji memuliakan nama. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Dan Engkau meneraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam roh kami. Sehingga dengan demikian firman-Mu bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur serta kami alaskan Bapa. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimanakah seharusnya hubungan kita dengan Kristus. Karena apa saudara? Karena banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi mereka tidak mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Gak suka berdoa, gak suka memuji Tuhan, gak suka baca Alkitab, apalagi merenungkan firman Tuhan. Oleh karenanya pada hari ini saudara kita mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama saudara, hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus adalah berjalan di dalam Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Berjalan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Kristus? Yaitu berjalan di dalam Yesus Kristus. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana firman Tuhan berkata begini saudara. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita harus sadar saudara bahwa berjalan di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita saudara. Kita harus berjalan di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun juga sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Oleh karenanya saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka kita harus berjalan bersama Dia. Jangan berjalan melalui jalan yang lain, karena yang lain belum tentu. Yang lain tidak membawa kita kepada Bapa kita di surga. Yang membawa kepada Bapa kita di surga hanyalah melalui Yesus. Karena hanya Yesus yang berani mengatakan dirinya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku, melalui Yesus Kristus. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, para pengajar boleh banyak, tetapi juru selamat cuma satu, yaitu Yesus. Amsal 14 ayat yang ke-12 juga mengingatkan kepada kita saudara, bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oleh karenanya, sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan, kita harus berjalan di dalam Yesus Kristus. Jangan berjalan di jalan yang lain. Berjalan di dalam Yesus Kristus, saudara,
itu harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Baik suka maupun duka, dalam keadaan apapun, kita harus berjalan di dalam Yesus. Ada nyanyian yang sudah lama sekali saudara, tapi jalan ini memberi kekuatan bagi kita. Nyanyian ini berkata begini saudara. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jadi kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu berjalan di dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Kristus? Hal yang pertama, berjalan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, menyatu dengan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan bersama-sama dengan saya. Menyatu dengan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, kalau kita mengaku orang percaya, maka kita harus menyatu dengan Yesus Kristus. Kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam hati kita. Karena Yohanes 15 ayat yang kelima berkata dengan jelas kepada kita, saudara, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan dengan Yesus Kristus, saudara, digambarkan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yesus pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, saudara. Kalau kita mau berbuah, kalau kita mau berhasil di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus, saudara, maka kita harus menyatu dengan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa berhasil, kita tidak bisa sukses, kita tidak bisa mengiringi Yesus dengan setia kalau kita tidak menyatu dengan Yesus Kristus. Kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, maka kita dapat berbuat banyak. Di luar Yesus Kristus kita tidak bisa berbuat apa. Pastikan ketika saudara mau berhasil, ketika saudara mau berbuat, saudara harus tinggal di dalam Yesus Kristus, memiliki keintiman dengan Yesus Kristus. Di dalam doa-doa kita, di dalam penyembahan kita, dalam kesetiaan kita membaca firman Tuhan, kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus, menyatu dengan Yesus Kristus. Menyatu, terhubung, melekat, intim. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu hal yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Kristus, yaitu tetap dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Tetap dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat yang ke-31, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau kita berkata kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang Kristen, kita adalah murid Kristus,
maka kita harus tetap dalam firman Yesus Kristus. Saya mau tanya nih, khususnya yang masih sekolah, apa sih tugas seorang murid? Belajar, mantap, ya. 100, ya. Tugas seorang murid adalah belajar. Belajar kepada semua ilmu pengetahuan yang diajarkan. Apakah itu sejarah, matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Kita harus belajar. Kalau kita mengaku diri kita adalah seorang murid. Karena tugas seorang murid adalah belajar dan juga menerapkan ilmu yang diperoleh. Kalau kita mengaku murid Yesus Kristus, maka kita harus belajar firman Tuhan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku saya orang Kristen, saya orang percaya, saya pengikut Kristus, saya murid Kristus, saya beribadah setiap minggu di gereja, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus. Tapi kita tidak membaca firman Tuhan dan merenungkannya, ini perlu diragukan. Karena tugas seorang murid adalah belajar dan menerapkannya. Jadi kalau kita adalah murid-murid Yesus sejati, maka kita harus belajar. Sama seperti seorang murid, seorang siswa, pada waktu dia sekolah, mungkin dia nggak ngerti bahasa Inggris, mungkin dia nggak ngerti matematika, mungkin dia nggak mengerti ya, ilmu yang lain. Tapi ketika belajar, dan belajar, dia bisa ngerti. Dan kalau sudah ngerti, itu bisa dipraktekkan menjadi hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna di dalam kehidupan. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita yang menamakan diri kita bahwa ada murid Kristus, orang Kristen, pengikut Kristus, maka kita harus belajar. Kita harus membaca firman Tuhan supaya kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena yang menuntun kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, untuk bisa mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, tetap dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Mari belajar membaca firman Tuhan dan merenungkan. Tapi kalau baca firman Tuhan, saya suka ngantuk. Ya. Baru baca sebentar, satu perikop, satu baca, aduh, ini matanya udah sepet, ya rasanya udah pengen tidur. Terus belajar. Biar ngantuk, tetap harus belajar. Cuci muka dulu di kamar mandi ya. Kalau perlu minum kopi dulu ya supaya enggak ngantuk, dan belajar untuk baca Alkitab dan merenung. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak membaca Alkitab, kita nggak merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti firman-Nya, kita tidak mengerti kehendaknya, kita tidak mengerti rencananya, tapi melalui belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Kita akan jadi ngerti firman Tuhan. Kita jadi ngerti isi Alkitab. Kita jadi mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita.
dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Yesus Kristus? Yang terakhir, yang keempat adalah menuruti firman Tuhan. Mari sama-sama katakan lagi bersama-sama dengan saya. Menuruti firman Tuhan. Nah, ini paten sekali, saudara. Ya, ini yang membuktikan kita bahwa kita adalah murid Kristus, anak-anak Tuhan, ketika kita menuruti firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23, saudara, di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Saudara mengasihi Yesus? Amin. Ya, kita semua orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, kita mengasihi Yesus. Mari kita buktikan, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, yaitu dengan cara menuruti firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi kalau saudara berkata, aku mengasihi engkau Yesus, aku mengasihi engkau, mari belajar untuk menuruti firman Tuhan. Dan kalau kita menuruti firman Tuhan, saudara, maka Bapa di surga akan mengasihi kita, memimpin hidup kita, mengarahkan kita untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan. Bukti yang nyata seseorang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara, adalah dengan menuruti firman Tuhan. Orang boleh menyanyi memuji Tuhan, angkat tangan bersorak-sorai, ya. Orang boleh meneteskan air mata ketika melakukan penyembahan kepada Tuhan. Orang bisa menyampaikan firman Tuhan seperti yang saya lakukan hari ini. Tetapi kalau kita tidak menuruti firman Tuhan, itu namanya omdo. Omdo tahu? Onde. Omong doang. Omdo itu omong doang. No action. Stop motion. Gak ada usaha. Ya. Gak ada action. Cuma ngomong doang. Mari saudara-saudara, kita belajar. Kalau kita katakan kita mengasihi engkau, aku mengasihi engkau Yesus, aku mengasihi engkau Yesus. Bukan cuma dalam pelayanan, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita belajar juga menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan menegur kepada kita semua, siapapun juga. Ya. Pemain musik, pemimpin pujian, dan saya juga sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kita semua ditegur, ya, supaya kita belajar untuk menuruti firman Tuhan, menuruti firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi, bahwa kita cinta kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita belajar untuk menjadi pribadi yang mau menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kita. Kasih kita kepada Kristus tidak cukup hanya dengan perkataan. Kasih kita kepada Kristus tidak cukup hanya dengan pujian, tetapi harus disertai dengan perbuatan, yaitu menuruti firman Tuhan. Allah telah membuktikan
kasih-Nya kepada kita. Yaitu dengan memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Anaknya yang tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, telah dikorbankan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Mari kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan dengan menuruti firman Tuhan. Mari buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan menuruti firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Buktikan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saksikan, buktikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita rukun satu dengan yang lain. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Rukun-rukun dengan keluarga, ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan komunitas di mana kita berada, saudara. Sehingga dengan demikian kita menuruti firman Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita mau introspeksi diri kita. Mari kita periksa diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Apakah kita sudah berjalan di dalam Yesus Kristus? Apakah kita sudah menyatu dengan Yesus Kristus? Apakah kita sudah tetap di dalam firman Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sudah menuruti firman Tuhan Yesus? Kalau belum, sekarang saatnya. Sebelum terlambat, mari kita perbaharui hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus menjadi hubungan yang intim, yang taat, yang sesuai dengan kehendak. Berjalan di dalam Yesus Kristus, menyatu dengan Yesus Kristus, tetap dalam firman Tuhan Yesus, dan menuruti firman Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersyukur, kita berdoa buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Bagaimana seharusnya hubungan kami dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan semua dosa dan semua kesalahan. Ampuni Tuhan bila selama ini hubungan kami dengan Tuhan terganggu oleh karena hal-hal yang tidak baik yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum berjalan setiap hari di dalam Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan bila kami juga belum menuruti firman. Ampuni kami Tuhan bila kami juga belum hidup dalam kasih. Biar Tuhan menolong memimpin kami Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, perubahan terjadi di dalam diri kami, agar kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata menyampaikan firman. Kami mempersilakan Roh Kudus Tuhan yang memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam roh kami, di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan, dapat kami praktekkan dalam hidup kami untuk kemuliaan bagi
Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita syukur kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan pujian sungguh ku bangga. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa bersyafaat bagi pekerjaan Tuhan dan juga bangsa dan negara kita. Mari saja kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kalau sore hari ini kami ada beribadah memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam pujian pengagungan penyembahan yang boleh kami naikkan menjadi duka yang harum di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau benar-benar bertahta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kami di tempat ini. Engkau memberi kesempatan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu Pak Andreas sebagai gembala jemaat PGBI Graceful. Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang mau pakai hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu pergi dan berada, biarlah Tuhan Engkau mengurapi. Pakai dengan hikmat kewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga lewat hamba-Mu nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga Tuhan sebagai gembala jemaat di GBI Graceful. Biarlah Tuhan GBI Graceful boleh dibawa kepada Anda Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan boleh senantiasa lebih mengasihi Tuhan, mengasihi Engkau dan pekerjaan di GBI Graceful ini. Kami serahkan GBI Graceful ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir, Pak Apin sekeluarga Tuhan, bahkan juga Pak Sofian sekeluarga. Kami serahkan mereka ke dalam tangan. Kami tidak tahu apa yang menjadi penghalang atau hambatan yang mereka alami sehingga mereka tidak hadir beribadah. Tetapi satu hal yang kami percaya, mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kau lawat mereka dimanapun mereka berada. Apabila mereka sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga di minggu-minggu mendatang
mereka boleh bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat rencana Natal GBI Grace ke depan. Tuhanlah yang mau bekerja, Tuhan yang senantiasa campur tangan, sehingga segala sesuatunya boleh jadi seturut kehendak. Berkati keluarga hamba-Mu, Pak Andreas Tuhan, Ibu Medi, Kaleb dan Delora. Sebagai keluarga hamba-Mu ya Tuhan, Engkau terus senantiasa menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pendidikan. Biar Tuhan pakai mereka untuk hormat kemuliaan dari nama Tuhan. Setiap kami yang hadir sore hari ini, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Keluarga Pak Eben Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, buat berhasil, sehingga lewat itu nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Keluarga Ibu Silalahi Tuhan, kami juga berdoa Kau berkati keluarga ini Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya di dalam kehidupan keluarga ini, sehingga setiap keluarga ini, semua mereka Tuhan semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, terus senantiasa berharap kepada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan bilangan jiwa-jiwa di GBI Grace School, sehingga kami semakin hari semakin bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun atas bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengikuti bangsa Indonesia, sehingga terjadi pertobatan, terjadi keselamatan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Agar bangsa ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Sebentar Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, baik kami yang berkendaraan mobil, motor. Tuhan Engkau jaga dan lindungi, jauhkan dari segala roh kecelakaan, roh maut. Kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan Yesus sore hari ini melalui hamba. Kiranya tangan-Mu memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat yang Tuhan
sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur serta kami alaskan doa kami. Semua orang percaya yang telah menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat. Kita doakan untuk Natal kita hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 17 sore. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.